Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita boleh datang bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah pentingnya pengantaraan Kristus. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya penyertaan-Mu yang sempurna menjadi bagian kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman kebenaran yang siap kami terima saat ini. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saudaraku, pengantaran Kristus bagi manusia dalam tempat kudus di atas adalah sama pentingnya kepada rencana keselamatan seperti kematiannya di atas kayu salib. Oleh kematiannya ia memulaikan pekerjaan itu yang sesudah kebangkitannya dia naik untuk menyelesaikannya di sorga. Oleh iman kita harus masuk ke dalam tabir atau selubung di mana Yesus sebagai perintis bagi kita. Ibrani 6 ayat 20. Di sana terang dari salib di Golgota telah dipantulkan. Di sana kita boleh mendapat pemandangan yang lebih jelas mengenai rahasia penebusan. Keselamatan manusia dicapai dengan biaya tak terbatas bagi sorga. Pengorbanan yang dilakukan sama dengan tuntutan paling luas hukum Allah yang sudah dilanggar itu. Yesus telah membuka jalan ke takhta Bapa, dan melalui pengantaraannya, keinginan sungguh-sungguh dari semua yang datang kepadanya dalam iman boleh disampaikan ke hadirat Allah. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Jika mereka yang menyembunyikan dan memaafkan kesalahan, mereka dapat melihat bagaimana iblis bersukaria atas mereka, bagaimana ia mencela Kristus dan malaikat-malaikat suci karena perbuatan-perbuatan mereka. Mereka akan segera mengakui dan membuangkan dosa-dosa mereka. Melalui cacat-cacat tabiat, iblis bekerja untuk menguasai seluruh pikiran, dan ia tahu bahwa jika cacat-cacat ini dipelihara, maka ia akan berhasil. Oleh sebab itu, ia terus berusaha menipu pengikut-pengikut Kristus dengan tipu muslihatnya yang berbahaya, sehingga mustahil bagi mereka mengalahkannya. Tetapi Yesus memohon demi pengikut-pengikutnya dengan tangannya yang luka dan dengan tubuhnya yang memar. Dan ia menyatakan kepada semua yang mau mengikut dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 29 dan 30. Kalau begitu, janganlah seorang pun menganggap bahwa cacat-cacat mereka tidak bisa disembuhkan. Allah akan mengaruniakan iman dan rahmat untuk mengatasi cacat-cacat itu. Kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar, dalam acara di bait suci duniawi. Sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel, semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dari dosa dan merendahkan diri di hadirat Tuhan agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Dengan cara yang sama, semua yang mau agar namanya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan sekarang harus dalam hari-hari terakhir masa pencobaan itu merendahkan diri mereka di hadapan Allah oleh menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 511 dan 512. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau sudah menuntun kami sampai saat ini. Kami boleh menyempatkan waktu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami agar setiap rencana kami hari ini berhasil.
Tuhan tetap tuntun umat-umat Tuhan, jaga umat-umat Tuhan, dan lindungi sehingga kami boleh terhindar dari COVID-19, terhindar dari sakit penyakit, malapetaka, mara bahaya yang mudah berlaku bagi kami. Biarlah ada sukses yang selalu kami raih oleh karena Tuhan menyertai kami. Berikan kekuatan iman bagi umat-umat Tuhan yang sedang menderita, dan berikan kelepasan bagi mereka yang tertawan. Engkau berkati agar kami semua senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Kasih karunia-Mu damai sejahtera melimpah atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.